dari saya. Nah, kembali kita masuk kepada pembelajaran materi IPA SMP. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita awali dari pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ataupun perbedaan ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan sebagainya. Nah, karena klasifikasi ini mencakup cakupan yang cukup luas, maka ilmu mengenai klasifikasi ini dimasukkan dalam satu bidang ilmu yang disebut dengan taksonomi. Dan kita kenal sebagai bapak taksonomi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Nah, kita akan lanjut. Apa sebenarnya manfaat daripada klasifikasi? Nah, kita akan lihat manfaat klasifikasi. Yang pertama, untuk memudahkan mempelajari jenis organisme. Yang kedua, kita akan mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Dan yang ketiga, kita akan melihat ada hubungan kekerabatan antar organisme. Nah, kemudian yang berikut kita akan mengetahui manfaat dari organisme. Nah, di dalam pembelajaran kali ini kita hanya membahas mengenai makhluk hidup. Nah, perlu juga kita tahu apakah ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan makhluk hidup tersebut dengan benda mati. Nah, kita akan lihat apa saja menjadi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bernapas atau melakukan respirasi. Baik tumbuhan, hewan, manusia, semuanya bernapas. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ciri yang berikutnya adalah bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Ada yang bergerak pindah tempat seperti manusia dan hewan, tapi ada juga yang melakukan gerakan tidak pindah tempat seperti tumbuhan. Jadi secara umum gerakan pada tumbuhan itu dia gerak tumbuh dari kecil menjadi besar. Nah, ciri yang berikut adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang berikut, semua makhluk hidup itu membutuhkan makan atau nutrisi. Nah, kemudian makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang. Di tayangan yang lalu kita sudah bahas bahwa tumbuh artinya bertambah jumlah selnya dan bertambah juga ukuran selnya. Sedangkan berkembang itu adalah semakin dewasanya fungsi dari suatu organ atau fungsi dari suatu sistem organ pada suatu makhluk hidup. Nah, ciri yang berikutnya adalah berkembang biak. Nah, inilah yang akan menentukan kelestarian jenis daripada makhluk hidup. Nah, ciri berikutnya adalah beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang berikut, regulasi. Ada sistem pengaturan di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan ekskresi atau pengeluaran. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup itu ada yang masuk melalui makan dan melalui bernapas. Nah, tentunya akan ada zat sisa yang muncul dan zat sisa itu harus dikeluarkan dari tubuh dengan cara ekskresi atau pengeluaran. Nah, itulah ciri-ciri daripada makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahwa makhluk hidup itu ada yang berukuran mikro atau yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop, yaitu satu alat yang meneliti atau untuk melihat jasad renik atau benda-benda yang sangat kecil. Nah, sekarang kita akan lihat gambar mikroskop dan kita akan coba menjelaskan. Nah, kita akan lihat bagian-bagian daripada mikroskop dan fungsinya. Perhatikan ada lensa okuler, yaitu lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi memperbesar bayangan objek.
ada 3 buah lensanya, yaitu perbesaran 5 kali, perbesaran 10 kali, dan perbesaran 15 kali. Nah, kemudian ada lensa objektif, yaitu lensa yang berada di dekat objek atau di dekat benda yang berfungsi memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Nah, kemudian ada diafragma. Diafragma itu ada di bawah dari meja preparat yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Nah, kemudian di sana ada cermin yang berfungsi mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Nah, kemudian kita lihat ada tabung mikroskop yang menghubungkan antara lensa okuler dan lensa objektif. Nah, kemudian kita lihat meja sediaan atau meja preparat sebagai tempat untuk meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Nah, di situ juga ada penjepit objek untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Nah, kemudian ada juga lengan mikroskop untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Nah, di sana juga ada 2 pemutar halus, mikrometer, yaitu untuk menggerakkan, menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan, secara halus. Sedangkan pemutar kasar atau makrometer menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Nah, di sana juga ada kondensor, yaitu untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Nah, kemudian ada skrup untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Kemudian ada kaki mikroskop sebagai penyangga atau untuk menopang mikroskop. Nah, itulah dia bagian-bagian daripada mikroskop. Nah, juga kita bisa belajar bagaimana langkah-langkah menggunakan mikroskop. Nah, yang pertama, ambil mikroskop. Tangan kanan memegang bagian lengan dan tangan kiri memegang kaki mikroskop. Kemudian diletakkan di tempat yang datar. Dan putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler. Tandai dengan bunyi klik pada revolver. Kemudian pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang berbentuk bulat seperti yang terlihat pada gambar. Nah, itu bisa diperoleh dengan cara mengatur diafragma dan mengatur cermin. Kemudian yang berikut, siapkan preparat yang akan diamati, diletakkan di meja. Atur bagian yang akan diamati tepat di bawah lubang dan kemudian jepit dengan penjepit objek. Nah, kemudian diatur fokus untuk memperjelas gambar objek, yaitu dengan memutar pemutar kasar atau pemutar halus. Nah, setelah itu, setelah preparat terlihat untuk memperbesar perbesaran kuat, maka digantilah lensa objektif dengan ukuran yang kita inginkan. Bisa kita ganti dengan perbesaran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver sehingga bunyi klik. Nah, setelah itu penggunaan mikroskop selesai. Jadi tidak begitu sulit, mudah untuk menggunakan mikroskop untuk mengamati benda-benda yang sangat mikro atau yang sangat kecil. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi mengenai klasifikasi. Kita akan melihat ada beberapa dasar klasifikasi. Kita akan lihat apa saja dasarnya. Yang pertama, klasifikasi itu dibuat berdasarkan persamaan ciri.
Yang kedua berdasarkan perbedaan. Yang ketiga berdasarkan ciri morfologi. Morfologi itu bagian yang tampak dari luar, dan bagian anatomi yaitu bagian di dalam tubuh daripada makhluk hidup. Nah, kemudian yang berikutnya berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup daripada organisme tersebut. Nah, kita juga mengenal yang namanya takson atau tingkatan dalam klasifikasi yang didasarkan pada persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Lihat pada gambar ada urutan takson yang dimulai dari yang terkecil, spesies, kemudian di atasnya ada genus, di atasnya ada famili, kemudian ordo, kemudian ke kelas, kemudian ke atasnya lagi pada hewan disebut filum, tetapi pada tumbuhan disebut divisi. Kemudian tingkat yang paling atas adalah kingdom atau regnum, di mana semakin tinggi atau ke kelas kingdom, di sana persamaan semakin sedikit, tetapi perbedaan semakin banyak. Tapi kalau kita makin ke bawah ke spesies, maka persamaan akan semakin banyak dan perbedaan akan semakin sedikit. Nah, kemudian kita akan masuk ke kunci determinasi yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotom, yaitu berisikan ciri yang saling berlawanan. Yang kedua, kata pertama dari setiap pernyataan harus identik. Kita lihat pada contoh, 1A, tumbuhan tidak mempunyai batang. 1B, tumbuhan mempunyai batang. Jadi ada identik tumbuhan yang punya batang dengan yang tidak. Yang ketiga, kedua pilihan harus berlawanan sehingga yang dipilih hanya satu. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau bersifat relatif. Yang kelima, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dari kata yang sama. Yang berikutnya, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang terakhir, kalimat pernyataan dibuat pendek. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh kunci determinasi. Lihat pada gambar, di sana ada satu soal. Kita akan mencari kunci determinasi untuk ikan mas. Kita lihat, kita dari nomor 1, kita pilih A karena ikan mas itu adalah hewan yang bertulang belakang. Selanjutnya kita masuk ke angka 2, lihat garis 2, kita pilih 2, kita pilih. Ikan mas itu adalah makhluk hidup yang suhu tubuhnya tidak stabil, berarti kita pilih 2B. Terus lanjut ke 5. Nah, kita lihat angka 5. 5A. Ikan mas itu bersisik. Nah, kita lihat ke belakangnya ada angka 6, kita lanjut ke angka 6. Kita pilih 6B karena ikan mas hidup di air. Jadi jawabannya 1A, 2B, 5A, dan 6B. Maka kita pilih option A. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir, pemberian nama organisme yang sering disebut dengan binomial nomenklatur, di mana penggunaan binomial nomenklatur ini harus menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Contohnya, Carica papaya, itu untuk bahasa Latin untuk pepaya. Origia sativa, itu bahasa Latin untuk padi. Yang kedua, kata pertama, yaitu disebut genus, itu dimulai dari huruf kapital. Sedangkan kata kedua, itu spesies, itu selalu ditulis dengan huruf kecil. Dan di dalam penulisan binomial nomenklatur, penulisan bisa ditulis dengan cetak miring atau ditulis dicetak biasa dengan diberi garis bawah.
Demikian pembelajaran kita mengenai sistem klasifikasi. Kita akan bertemu kembali pada materi 5 Kingdom oleh R. Whitaker pada tayangan selanjutnya. Terima kasih.